Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabar hari ini? Luar biasa berseri-seri, makin kuat, makin semangat ya. Udah lewat separuh jalan untuk Ramadan tahun ini. Semoga tetap segar bugar ya, tetap semangat, makin banyak pahalanya, makin berkah, makin tenang secara emosi. Pokoknya makin semuanya yang perbaikan ya. Oke, hari ini kembali Nana Amiri hadir untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Nah, hari ini saya juga bersama teman yang tak pernah meninggalkan kita yang akan selalu membahas banyak hal mengenai dunia kesehatan. Ada Pak Nyoto Sianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita kembali lagi di bulan-bulan puasa ini. Cuma saya ini lagi salah makan. Oh. Tadi waktu sahur ada keripik nih yang digoreng, kering banget kan. Oke. Jadi kebanyakan makan keripik goreng-gorengan. Biasa deh kalau banyak makan goreng-gorengan pasti bawaannya Aus. aus gitu. Ya udah sebentar saya ambilin minum ya. Ya, nanti jam 6 saya pasti nanti jam 6.15 pasti saya minum kok. Biasanya kalau mau batal puasa kan cari kambing hitam, yang makan keripik kek, yang makan manis kek, yang enggak makan gampang, apa, kita gitu. ambil wudhu pura-pura ketelen. Kan nggak sengaja ya. Iya. Oke, pokoknya yang penting hari ini tetap semangat ya Pak Nyoto ya. Betul. Meskipun haus ya wajar lah, lapar haus itu memang ujiannya ya pada saat Betul. kita puasa. Yang penting kita mudah-mudahan bisa ngelewatinnya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang sih nggak ada hubungannya dengan puasa ya, tapi Ya. berhubungan dengan darah, di mana darah ini adalah salah satu yang sangat mempengaruhi. Jadi kualitas darah itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang ya. Ya. Jadi karena fungsi darah sendiri kan sebagai penyalur ya, penyalur Iya. baik oksigen, penyalur sari-sari makanan ke seluruh tubuh, ke organ, maka darah ini tidak boleh kualitasnya buruk. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit kelainan darah yang muncul yang seringkali tidak kita pahami ya Pak Nyoto ya. Betul. Karena kan physically kan nggak kelihatan ya kelainan darah itu. Beda kalau misalnya encok atau koreng. Koreng ya kan. Budigan itu kelihatan ya kan. Papa Pudit. November ya kan. Iya. Itu kan kelihatan. Atau mungkin penyakit-penyakit yang langsung dirasa misalnya pusing gitu kan Ya, itu tapi kan. darah kotor kelihatan loh di kulit nanti kan. Oh iya betul. Nah, kelainan darah menjadi tema kita hari ini. Untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi boleh 081511 103 103. Sesuai dengan fungsinya tadi ya, kita sudah jelaskan bahwa darah ini cairan dalam tubuh yang memang punya fungsi vital. Nah, darah kan ada macam-macam ya Pak Nyoto, kita pernah bahas ya. Ada darah merah ya, ada darah putih, ya terus kan? Darah biru nggak ada sih, darah ya. muda. Darah muda. Nah, biasanya penyakit-penyakit apa yang muncul dalam darah kita Pak Nyoto? Jadi kan yang paling penting kita kenal dulu ya, tugas daripada sel darah itu, darah kita itu warnanya merah ya kan. Kalau darah hitam itu cemani ya. Tapi darah kita kan kadang juga suka keluar hitam juga tuh Pak. Nah itu darah yang udah Kotor ya? kurang oksigen ya. Oh. Jadi kalau sel darah merah itu aslinya berwarna merah, tapi kalau udah membawa oksigen jadi warnanya merah muda ya kan. Kalau darah kotor atau darah balik ya warnanya agak kehitam-hitaman karena kurang. udah oksigennya udah nggak ada. Oh. Jadi fungsi darah merah itu atau eritrosit kan dia mengangkut oksigen. Dia ngambil dari paru-paru tuh, darah kita dari gelembung-gelembungnya di paru-paru sama darah kita tuh diambil, oksigennya dibawa ke seluruh sel-sel tubuh. Nanti didaur ulang, dilepaskan lagi oksigennya ya melalui darah lagi. Jadi dia mengangkut oksigen. Terus darah mengangkut saripati makanan. Nah, kita konsumsi makanan dari mulut, kerongkongan, lambung,
usus 12 jari, usus besar. halus. Usus halus baru diserap tuh makanan kita. Saripati makanan diserap di usus halus, saripati makanan diserap di usus halus, yang bawa saripati makanan untuk kebutuhan sel-sel tubuh ya darah lagi. Gitu kan. Kemudian semua imun kita, ya kan, kekebalan tubuh kita juga melalui darah. Jadi darah itu tukang angkut yang namanya darah merah. Nah, selain sel darah merah ada sel darah putih, ya kan. Tapi bukan warnanya putih, ya, namanya aja. Sel darah putih itu berfungsi melawan infeksi. Jadi kalau ada infeksi, ada peradangan, sel darah putih itulah yang bertugas melawan semua infeksi-infeksi. Jadi prajuritnya ya. Ya. Tapi sel darah putih itu warnanya merah juga. Ya kan. Cuma namanya dia ada di darah, dia ada di darah. Sama. Ya, dia juga dalam satu cairan yang namanya darah. Darah itu kan walaupun bentuknya cair, ada darah merah, ada darah putih, ada yang terakhir trombosit atau keping darah. Nah, keping darah itu kalau kita luka-luka, dia kan mesti nutup dong. Kalau enggak dia ngalir terus darah kita. Jadi dia fungsinya menggumpalkan darah. Jadi kalau untuk menggumpalkan darah itu fungsinya keping darah. Jadi dia namanya trombosit, membentuk benang-benang fibrin, akibatnya menggumpal. Benang-benang itu nutup luka. Kalau kita ada luka, bukan sekedar luka di luar, juga suka luka di tubuh kita di dalam, ya. Jadi ada trombosit. Kemudian ada lagi plasma darah. Nah, plasma darah inilah yang fungsinya membentuk antibodi tubuh kita. Jadi kalau kita diserang sama bibit penyakit dari kuman, dari virus, dari bakteri, nanti sama darah kita tuh dicek nih. Musuh atau bukan? Ini nih penjahatnya nih, ditandain kan. Nanti ya, tubuh kita nih sel darah plasma darah sibuk ini bikin ramuan agar untuk melawan antigen tersebut atau bakteri, virus atau bibit kuman penyakit atau lainnya, ya. Nah, disebut antibodi, ditugasnya daripada plasma darah. Jadi penting sekali yang namanya darah kita itu harus kondisinya sehat. Kalau nggak sehat, bagaimana bisa angkut oksigen, nutrisi, antibodi, bagaimana bisa melawan infeksi, bagaimana bisa punya antibodi yang kuat, bagaimana bisa untuk mengatasi kekebalan membantu proses penggumpalan darah dan sebagainya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah jeda komersil. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi sudah paham ya bahwa darah itu memiliki 4 elemen. Eritrosit ya, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, kemudian trombosit ya, yang fungsinya adalah untuk menutup luka, dan plasma darah ini adalah untuk antibodi. Kalau eritrosit tadi adalah untuk menyalurkan ya makanan, oksigen ya. Leukosit ini untuk menghadapi musuhan virus, infeksi gitu ya. Yang lain 2 sudah oke. Nah, seringkali juga kan ada tuh orang yang punya penyakit kelainan darah. Nah, kalau yang dikatakan penyakit kelainan darah itu apa sih, Pak? Jadi penyakit kelainan darah itu kan sebenarnya karena darahnya nggak normal ya. Contohnya dari kelebihan atau kekurangan gitu kan. Karena kalau ada kelainan darah disebut juga blood disorder, adalah gangguan pada salah satu atau beberapa bagian darah yang sehingga mempengaruhi jumlah dan fungsinya. Ya, kalau jumlahnya berkurang, misalnya kurang darah, kan orang bilang sebut anemia gitu ya. Itu kurang eritrosit. Iya, itu sel darah merahnya kurang atau eritrositnya kurang. Tapi biasanya ini orang yang kurang gizi ya, kurang konsumsi makanan yang mengandung zat besi, kekurangan vitamin B12. Nah, kalau darah merah itu kan kita tahu ngangkut oksigen. Ya kan? Kalau kurang ya lemes ya. Ya, kalau orang kurang oksigen pasti mukanya pucat. Pak, tapi ya saya kan? juga sering anemia, tapi saya nggak kurang gizi. Oh gitu. Kenapa itu sebabnya saya anemia? Kurang vitamin U. Vitamin D. Vitamin duit. Jadi, serius. Apa sebab anemia itu? Penyebabnya sama, banyak ya. Kalau kita kurang istirahat, itu juga kita cenderung darah kita nggak sehat. Bisa juga. Iya, kita kurang olahraga, ya kan. Kemudian kita kurang konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Atau di PHP juga kali mungkin ya, jadi kebanyakan anemia. di PHP gitu kan. Oke. Kurangan vitamin B12, B kompleks dan sebagainya. Jadi kan kalau kita sel darah merahnya kurang, siapa yang bisa ngangkut oksigen selain sel darah merah? Nggak ada. Jadi otomatis orang yang sel darah merahnya kurang alias penyakit anemia atau kurang darah loh orang bilang ya. Padahal sih kurang darah merah ya. Makanya kelihatan pucat, gampang lelah, gampang capek, gampang gampang pingsan ya kan, gampang pusing, gampang sesak napas.
Nah, itu kekurangan darah, ya kan? Nah, penyebabnya apa? Ya mungkin juga faktor pabrik pembentukan sel darah merah kita kurang sehat. Di mana sel pabrik darah merah? Lever. Di sumsum tulang belakang. Oh, bukan di lever ya? Bukan. Oh, Kalau lever iya, tuh iya, yang iya, bikin iya. Lever trombosit. itu buat- Ya, trombosit Oke. sama limpa itu bikin keping darah. Sumsum tulang Tapi belakangnya kalau ada sel darah gangguan. merah, sel darah putih dibikin di sumsum tulang belakang. Gitu. Oke, oke. Nah, anemia ini macam-macam. Ada juga anemia karena orang kena penyakit autoimun. Sebut anemia atau autoimun hemolitik ya. Jadi dia autoimunnya itu menghancurkan sel darah merah. Jadi akibatnya kita kurang darah merah terus karena penyakit autoimun. Nah, loh. Makanya jadi transfusi ya, autoimun Iya, transfusi itu karena ya mau nggak mau lah. kekurangan sel darah merah ya. Ada lagi namanya sel darah merah itu kan biasanya bentuknya bulat ya. Ini ada sel bentuknya Gepeng. nggak bulat, kayak bentuk sabit gitu, gepeng-gepeng gitu ya, kayak Lancip. sabit. Atau angka 8. Nah, akibatnya dia nggak bisa mengangkut oksigen secara optimal, ya sama juga bohong ya kan, karena bentuk sel darah merahnya nggak normal. Oke. Jadi kita punya masalah dengan anemia, baik anemia karena kita kekurangan zat bergizi, atau kita karena imun kita menghancurkan sel darah merah, atau karena kita pembentukan sel darah merahnya nggak benar, itu otomatis membuat tubuh kita mudah lelah, mudah capek, gampang pingsan, muka kita pucat terus, ya kan, kurang oksigen terus sih. Itu dia kurang zat besi juga nggak sih Pak? Anemia itu makanya dikasih makanan kan ada vitaminnya, zat Nah, besi. anak oleh sebab terus itu kan makan. kalau ibu hamil ya wajib konsumsi Bayam. makanan yang banyak mengandung zat besi kan, ya. Sekrup. Sekrup. Oh, enggak ya? Tongseng, tong besi. Sang-sang sekrup. Seng juga besi. Jadi banyak-banyak makan tongseng. Ya kan? Oke. Ya kalau kita konsumsi makanan yang mengandung daging ya, daging tongseng tadi, bukan tong sama seng ya, benar-benar tongseng kambing gitu ya. Itu bisa mencegah anemia kan gitu. Tapi anemia itu beda sama ampela, darah rendah ati- ya? Hah? Beda sama darah rendah ya? Kalau Beda. darah kan tekanan darahnya ya. Jadi orang kan apa bedanya kurang darah Sama sama darah tekanannya rendah? Ya Iya. beda lah. Tapi biasanya 11-12 itu Pak. Kalau biasanya anemia biasanya darahnya juga rendah. Biasanya sih kalau orang darah rendah itu kan jantungnya kurang, karena kan yang membuat tekanan itu kan ada ada apa namanya tuh regulasinya ya. Regulasi tekanan darah itu kan di ginjal sama di jantung. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, bisa-bisa dia Jantungnya punya bermasalah. jantung bermasalah, juga tekanan darahnya juga bermasalah. Anemia juga ngaruh juga ke jantung lah pasti Pak. Kalau anemia itu kemungkinan karena tadi bisa dari faktor pabriknya di sumsum tulang belakang, karena bisa juga karena ada autoimun yang menyerang apa tuh si sel darah merah itu sendiri, ya kan. Kemudian juga bisa karena pembentukan sel darah merahnya nggak normal, jadi bentuknya kayak sel sabit. Nah, kalau tekanan darahnya turun, beda lagi dengan kurang darah. Karena kalau tekanan darah turun itu kan semuanya turun, mau darah merah, mau darah putih, mau darah Ya, hijau, mau karena darah biru, tekanan pada darah, turunannya ya. turun kan Jadi, tekanannya. tensinya ya, oke. Karena kan pembuluh darah itu sifatnya tertutup. Jadi dia tertutup, hanya mengalir di pembuluh darah, dia muter begitu aja. Nah, harusnya tuh kan tekanannya normal. Jadi pada saat dia, kan namanya pembuluh darah itu kan waktu jantung memompa ya, dia memompa darah kita, dia mengembang dong. Waktu dipompa dia mengembang, waktu dia menghisap ataupun menarik dia mengempis. Namanya tekanan sistolik dan diastolik. Nah, kalau tekanan itu yang diatur dari regulasi dari ginjal ya, dari hormon-hormon yang mengaturnya itu tidak stabil, ya otomatis tekanan darahnya bisa rendah, bisa tinggi ya kan. Dan banyak deh faktor-faktornya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah faktor kekurangan darah dari anemia. Jadi sistem apa? Sistem pembuluh darah tadi itu tertutup. Iya. Kasihan ya, makanya suka sedih. Ya kalau terbuka keluar terus. Introvert soalnya. Introvert. Nah, yang berbahaya lagi itu masalah penyakit dari sel darah putih. Sel darah putih itu kan menyerang infeksi ya, menyerang apa namanya tuh kuman-kuman, bakterinya akan menyebabkan kerusakan di muka bumi, kerusakan di dalam pembuluh darah kita dong, dalam organ-organ tubuh kita. Nah, kalau kita misalnya luka-luka nih, berdarah, pasti kan daripada infeksi, dia biasanya sel darah putih diproduksi banyak untuk melawan kalau ada bakteri jahat yang menyerang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sel darah putihnya ini ternyata over capacity, kita bahas nanti di sesi berikutnya. Malah ada dikatakan leukemia itu ya, sel darah putih memakan sel darah merah.
Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Yang mau nanya boleh 081511 103 103. Jangan lupa subscribe juga dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, harus strong ya. Di kondisi apapun. Pastinya sih kalau kita paham terjadi sesuatu dalam darah kita, semoga kita bisa cepat-cepat mengantisipasinya. Karena ada masalah dengan darah kita itu akibatnya pastinya akan fatal ya. Yap. Kalau kita diamkan berlarut-larut, contoh anemia aja. Di anemia itu kalau nggak ketulungan bahaya juga ya Pak Yanto ya. Bahkan bisa sampai kematian karena kan biasanya lemas, pingsan ya. Mukanya pucet terus kan ya. Berarti kalau gitu Mbak Napasnya Kun-kun itu, sesek. Mbak Kun-kun anemia dong. Kun siapa tuh ya? Mbak Kunti. Iya, dia udah anemia parah itu dia. Mukanya pucat. Oke deh, Vampir kita. juga anemia vampir. Tapi dia nyari darah mulu, nggak sembuh-sembuh. Oke, kita ke pertanyaan. Ada Ibu Yayu di Parung. Hai Ibu Yayu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Bu Yayu ya. Ini pertanyaannya nih Pak Nyoto. Kalau bekam itu kan disayat tuh Pak Nyoto. Ya. Dibuang darahnya. Yang keluar itu apakah benar darah kotor? Emang sih kalau bekam suka hitam-hitam dan yang keluar ya? Sebenarnya sih kalau yang di kita sebut disayat juga enggak ya, karena kan yang disayat itu benar-benar tipis, cuma Iya. di kulit arinya, nggak boleh Iya. dalam-dalam, nggak boleh sampai ke kulit jangat gitu kan. Memang tujuannya kan kalau orang yang ada darahnya mungkin kental ataupun darahnya itu nggak lancar ataupun orang itu banyak sumbatan gitu ya, itu biasanya pakai bekam itu kan dia punya konsep satu, dipanaskan dulu. Biasanya kan kalau orang bekam zaman dulu itu ya namanya tekniknya moksibasi, pakai tanduk, dipanaskan, tanduknya baru ditutup karena pada saat itu kan oksigen nggak ada, jadi dia nyedot kan. Tapi kalau sekarang tinggal pakai alat sedot gitu ya. Nah, tinggal dipakai alat sedot, akibatnya darahnya itu dipaksa keluar tapi di tingkat ari, kulit ari. Nah, akibatnya kan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ya kan di kulit ari itu bisa keluar. Akibatnya dia itu sebenarnya memanipulasi sistem saraf kita agar peredaran darah kita lancar. Jadi konsep dari bekam itu sebenarnya fungsinya untuk memanipulasi agar peredaran darah kita lancar. Jadi dia bekerja di sistem saraf agar pembuluh darah kita itu jadi lentur kembali seperti itu. Makanya memanipulasi. iya, memanipulasi. Ya kan? Tapi Jadi darah-darah yang keluar itu memang darah yang memang layak keluar. Memang darah yang sebaiknya dikeluarkan. Biasanya kan di bekam itu di daerah tertentu ya kan, ada titik-titik tertentu di tempat bekam. Jadi bekam nggak boleh sembarangan. Jadi ada yang tahu titik-titik itu biasanya tukang bekam. Punggung ya. Ya, tapi biasanya kalau kita ada nyeri, ada nggak enak di punggung, di pundak, di mana itu biasanya di bekam daerah tersebut ya kan. Nah begitu darah kita yang kotor itu dikeluarkan, akibatnya kan lebih rileks pembuluh darah kita. Iya. Yang namanya dibikin rileks lah pembuluh darah kita, akibatnya peredaran darah kita kembali lancar. Kalau peredaran darah kita lebih lancar, akibatnya kita punya peradangan, kita punya rasa sakit itu berkurang kalau kita bekam. Nah makanya kan bekam itu ada yang basah, ada yang kering. Yang kering itu nggak sampai dikeluarkan darahnya. Jadi? Cuma di kop aja. Oh, ya itu kan? bekam kering. Itu bekam kering. Yang keluar Akibatnya angin doang loh Pak itu Pak. Warnanya merah-merah. Kayak dikerik kan? Peredaran darah kita lancar, kayak dikerok, akibatnya ya kita nyaman lagi gitu kan. Tapi lebih bagus mana yang kering sama basah itu sebaiknya? Sebenarnya kalau kita pakai bekam basah, kita harus tahu alat untuk mengeluarkan darahnya itu mesti steril, ya kan. Kedua, setelah selesai pengeluaran darah itu harus dicuci bersih, karena kan darah itu juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit. Contoh penyakit hepatitis itu kan disebarkan melalui darah. Penyakit AIDS atau AIDS disebarkan melalui peredaran darah. Jadi kalau kita bekam ya kan, apalagi tempat umum, hati-hati. Itu tempat bekamnya itu benar-benar higienis atau enggak. Sekarang kita habis bekam, alatnya bekas orang yang kena hepatitis C. Malah jadi sakit. Terus kita ya, dibekam, ketularan. darah kita bercampur dengan darah dia, lalu bisa terkontaminasi. Itu yang mesti diwaspadai gitu. Tapi sebetulnya kalau bicara bekam itu sendiri sehat ya. Saya pernah sih Pak bekam, habis itu rasanya tuh enteng banget badannya, tidurnya nyenyak. Peredaran darah kita dibikin lancar, ya kan. Dan di bekam daerah yang titik-titik saraf-saraf tertentu yang berhubungan dengan peredaran darah di mana yang tidak lancar tersebut.
seperti itu. Oke, kemarin saya sempat sih ada orang mau dibekam di mulut kan terlalu cerewet. Gak bisa. Iya nggak bisa, kurang gede alat bekamnya. Mulutnya lebih besar. Oke, berikutnya dari Jepara. Ya. Oke, selamat sore. Ini dengan Pak Sutikno Karangkebagusan. Jepara gimana kabarnya Jepara ya? Mudah-mudahan Moga-moga tidak terkena banjir ya. iya, Kalau kemarin kan Demak sudah yang surut banjir semoga. ya. Oke. Terus bagaimana dengan kurang darah nih Pak Nyoto? Terus kalau Ya. sering minum tanpa gula, apakah ada efek sampingnya? Karena kalau tidak minum pil tambah darah, rasanya saya tuh lemes terus gitu. Ya, ya. Jadi kalau minum minuman tanpa gula itu malah bagus, ya. Karena nggak ada hubungannya tuh kita minum gula darah kita nambah, malah yang ada kadar gula darah kita yang nambah, ya. Jadi kalau kita itu konsumsi, bagusnya kita konsumsi teh, kopi, apapun itu, jangan Tanpa gula. pakai gula, ya kan? Kalau pakai gula darah kita tambah kental, karena darah kita banyak mengandung gula. Nah, apalagi kelebihan gula dalam darah, akibatnya nanti lama-lama bisa diabetes. Nah. Jadi kalau kurang darah, ya kita cek dulu penyebabnya apa. Apakah kita punya sumsum tulang belakang kita tidak sehat sehingga tidak optimal menghasilkan sel darah merah? Apa kita punya masalah dengan autoimun sehingga sel darah merah kita gampang dirusak sama imunitas kita sendiri? Nah, oleh sebab itu sumbernya harus kita tahu. Nah, untuk bisa mengatasi itu nanti kita bahas deh ya. Apa kita bahas sekarang? Oke, nanti aja. Jadi- Karena kita mesti break sih. Oh, kita mesti break. Iya, nanti ya. Siap. Nanti kita akan lanjut kembali. Jangan lupa yang pengen bertanya boleh 081511 103 103 dan lihat dong Nena sama Pak Nyoto ya di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda Ziman Lovers yang selalu setia bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk kiat sehat awet muda tanpa obat persembahan dari Ziman. Enzim antioksidan yang diproses dingin kami hadir seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Tapi kalau misalnya Anda pengen saksikan keseruannya di YouTube channel kita, silahkan subscribe Ziman Herbal ya. Di sana Anda bisa saksikan, bisa ditonton kembali kalau misalnya ada masalah-masalah kesehatan Anda. Oke, kita lanjut masih tadi pertanyaan dari Pak Sutikno di Jepara. Jadi kalau misalnya ada kan juga orang tuh yang sudah edik minum manis loh Pak. Jadi kalau nggak minum Iya. manis tuh dia lemes gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau minum manis itu kadar terlalu banyak berbahaya juga ya. Ya kalau kita kebiasaan konsumsi manis itu kita kecanduan. Lama-lama kecanduan gula atau gula yang instan gitu ya, rafinasi atau gula itu membuat darah kita menjadi kental karena banyak gula. Lama-lama tubuh kita nggak bisa lagi memetabolisme gula, kena penyakit diabetes itu lebih parah lagi gitu kan. Nah, jadi kalau kita pengen sehat, kita konsumsi makanan bagi mereka yang sel darah merahnya kurang bagus, konsumsi makanan kadar proteinnya tinggi. Kita konsumsi makanan unggas, ayam, kemudian juga daging merah tapi tanpa lemak ya. Kemudian makanan laut seperti tuna, ya kan, ikan-ikanan gitu kan. Ikan kembung, ikan apa lagi tuh yang nggak kembung? Bawal, ya kan. Nah, kita konsumsi makanan mengandung protein itu bagus sekali untuk sel darah merah kita. Kalau dulu sih kalau itu orang suruh makan hati ya. Tapi bukan makan hati sakit hati, bukan. Makan hati dalam hati ayam gitu kan. Hati ampela gitu kan. Nah, itu juga membantu bagi mereka yang punya masalah dengan anemia. Oke. Kemudian kalau dia makan tadi itu pil penambah darah terus-menerus bahaya nggak tuh Pak? Nah, inilah penyebab utamanya adalah karena kemampuan tubuh kita untuk memproduksi darahnya itu kurang bagus. Jadi kita butuh antioksidan, butuh enzim yang membuat tubuh kita itu mampu memperbaiki fungsinya agar mampu memproduksi sel darah merah dengan baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini coba deh bagi mereka yang punya masalah dengan anemia, ya kan, udah konsumsi macam-macam darah merahnya tetap aja drop, hemoglobin juga drop, konsumsi Ziman rutin. Karena Ziman itu kan kandungannya saripati buah-buahan, di mana saripati buah-buahan ini membuat tubuh kita itu metabolismenya membaik. Nanti kalau metabolismenya membaik, makanan yang kita makan itu bisa menjadi bahan baku pabrik untuk memproduksi apa? Ya pabriknya darah kan di sumsum tulang belakang, memproduksi sel darah merah, ya kan, memproduksi sel darah putih.
Trombosit pabriknya di liver dan limpa. Sel darah trombositnya juga membaik karena metabolismenya diperbaiki dengan cara konsumsi enzim antioksidan Ziman ya. Jadi kalau udah punya masalah sel darah merahnya kurang, akibatnya misalnya ya gampang lelah, kemudian suka sakit kepala, muka pucat, ya kan, dari duduk berdiri langsung kunang-kunang. Nah itu konsumsi Ziman. Tapi kan selain sel darah merah bermasalah, ada lagi sel darah putih yang bermasalah. Jadi kalau sel darah putihnya itu diproduksi lebih banyak dan menjadi ganas, dia makanin sel darah merah, kena penyakit leukemia. Jadi ada orang kok sel darah merahnya kurang terus, ya kan? Biasanya kalau orang udah kena masalah penyakit sel darah putihnya overdosis gitu ya, itu mudah mengalami memar. Jadi kalau kita luka dikit itu langsung biru, memar gitu kan. Gusinya tiba-tiba berdarah. Hati-hati tuh, jangan-jangan kanker darah. Karena sel darah putih makan darah merah, ya kan. Kemudian mimisan, demam berulang-ulang, diare. Nah itu hati-hati tuh, jantung berdebar. Nah itu jangan-jangan kena masalah sel darah putih makan sel darah merah yang disebut dengan penyakit leukemia. Oh, berarti kalau misalnya suka lebam-lebam itu berbahaya juga ya Pak ya? Iya, jadi kalau ada orang kesenggol dikit langsung lebam, biru, kan menghitam, kecapean ya kan? gitu, Kecapean lebam. langsung lebam-lebam. Nah itu darah putihnya nggak beres. Oh gitu. Ya kan? Takutnya KDRT iya, itu Pak. itu kalau KDRT kalau digebukinnya Lebamnya khusus. kebanyakan khusus gitu kan. Tapi kalau gusinya gampang berdarah, nah hati-hati tuh, ya kan. Itu jangan-jangan ada masalah kelainan darah putihnya makan darah merah ya. Ada lagi penyakit di mana kalau luka itu nggak bisa cepat kering ya. Penyakit hemofilia. Nggak mampet-mampet ya. Iya. Penyakit hemofilia. Nah, kan kita kalau misalnya luka nih nggak sengaja lah, namanya luka masa disengaja sih ya. Jadi kena pisau, kena paku, kena cutter, kena kata-katamu yang kasar itu. kata-katamu yang jahat itu ya. Ada pendarahan kan biasanya kita cari daun-daun hijau, misalnya daun singkong, daun pepaya. Itu kalau kita kunyah kan mengandung vitamin K ya. Nah vitamin K itu merapatkan luka ya. Nah konsumsi Ziman bisa nggak dipakai di luka yang seperti itu? Bisa. Jadi kalau kita kena luka, pakai tetesin Ziman itu biasanya cepat langsung nutup lukanya. Karena dia mengandung vitamin dan antioksidan gitu ya. Jadi kalau capek-capek, di mana daun singkong, di mana daun pepaya, kebunnya jauh benar, udah kebun lukanya kemana-mana tuh, darahnya kemana-mana. Ya, tetesin Ziman aja. Ya. Kemudian mereka yang punya masalah dengan hemofilia, yaitu penyakit genetik itu. Jadi kalau kena penyakit genetik, faktor pembukuan darahnya tidak optimal, jadi darahnya nggak beku-beku, jadi ngalir terus, bisa kurang darah itu. Jadi kalau udah punya masalah hemofilia, biasanya genetik, itu jangan main sesuatu yang pakai benda tajam deh ya, bahaya ya. Emang ada main dengan benda Iya, tajam. main pisau ya kan. Jangan motong-motong. Koki gimana dong? Koki boleh pakai sarung tangan dari besi. Jadi begitu, jangan biarkan luka Anda menganga ya, karena ada Ziman ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak Nyoto ya, masih ada satu sesi lagi. Jangan lupa Ziman Lovers masih boleh yang mau nanya di 081511 103 103. Pastikan Anda bisa dapatkan Ziman di apotek atau marketplace dan bisa di radio kesayangan Anda ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya semangat ya Ziman Lovers ya. Karena manusia hidup itu memang gak mungkin terbebas dari penyakit. Nah ya, betul. Pasti ada yang namanya penyakit itu. Cuman bagaimana pemahaman kita, bagaimana kita mengerti mengenai penyakit dan penanganannya, itu yang penting ya. Karena sebetulnya Tuhan itu sudah menitipkan obatnya kok dari setiap penyakit. Betul. Cuman masalahnya kita ngerti atau enggak gitu. Nah buat yang punya masalah dengan kelainan darah, rasanya mesti diwaspadai dari sekarang. Yang paling baik untuk mendeteksi adalah cek kondisi darah. Ya, biar kita tahu bagaimana eritrosit, bagaimana leukosit, bagaimana trombosit, bagaimana plasma darah. Tapi biasanya kalau pas lagi nggak kumat atau nggak kejadian ya biasanya sih biasa-biasa aja ya Pak. Ya kadang-kadang kan dokter terbaik itu sebenarnya kan tubuh kita ya. Betul. Dan tubuh kita itu kan ngasih sinyal gitu kan. Ada yang nggak beres nih tubuh kamu, makanya muka kamu pucat gitu kan.
Makanya kamu kurang oksigen, kamu napasnya sesek, jalan sedikit aja udah capek gitu. Kemudian kamu juga detak jantungnya nggak beraturan, ini pasti ada yang nggak beres ini kan. Nah kadang-kadang dikasih sinyal kita bodoh amat, itu yang jadi masalah. Suka mengabaikan ya. Tubuh kita udah kasih sinyal ada yang nggak beres. Nah solusinya bagaimana? Kita berikan kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cara menyembuhkan dirinya sendiri, tubuh kita itu butuh makanan yang terbaik. Jadi makanan yang menyebabkan kita itu punya masalah dengan tubuh kita, makanan karbohidrat buruk, lemak buruk, protein buruk. Nah itu kita buang semua, kita konsumsi makanan yang sehat dan konsumsi ziman. Karena ziman itu adalah saripati buah-buahan yang punya efek terapeutik. Terapeutik itu efek penyembuhan dan sudah diuji secara empiris karena nenek moyang kita pakai juga buah dan herbal itu untuk kualitas kesehatan. Jadi ribuan tahun kan diuji cobanya, ya kan? Contoh kita cerita tentang buah mengkudu deh. Orang zaman dulu udah tahu deh kalau kita badan kita pegel-pegel, linu-linu, capek-capek, masuk angin, ya makan mengkudu. Nah itu kan dari zaman dulu udah tahu. Nah, dulu malah misalnya gondongan cuma dikalungin mengkudu doang ya Pak? Iya. Jadi kalau kita radang, panas, kita konsumsi mengkudu, gula darah kita tinggi, tekanan darah kita tinggi, konsumsi mengkudu. Nah kita kan capek zaman sekarang cari mengkudu yang benar-benar masih bersih, tidak ada terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya. Ya kita konsumsi ziman, karena ziman itu bahan baku dari buah mengkudunya, yaitu buah kulit manggisnya, delimanya, daun pegagannya itu dari perkebunan yang sudah punya sertifikasi organik dan HACCP itu yang sudah bebas dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Nah itu dimasukkan dalam satu botol, diekstrak 2 kali dengan proses dingin. Jadi otomatis kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan zat gizi seperti itu, kaya dengan antioksidan yang enzimatis, itu otomatis tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bagi mereka yang punya masalah dengan masalah darah itu kan bukan melulu tentang kelainan darah seperti anemia, kemudian juga leukemia, tapi juga ada pengentalan darah. Juga ada jalan darahnya, pembuluh darahnya banyak blok, banyak sumbatan. Akibatnya penyempitan pembuluh darah. Jadi banyak deh urusan penyakit akibat dari darah dan pembuluh darahnya atau jalannya itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara apa? Ya kita harus dengan konsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita, suplemen nutrisi yang kadar enzim antioksidan tingkat tinggi seperti ziman ini, sehingga tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu tubuh kita punya cara. Kita luka aja, siapa sih yang nyembuhin luka kita? Kok bisa kering, bisa rapat, bisa kembali normal? Ya tubuh kita sendiri kan. Iya, betul. Nah oleh sebab itu juga sama, tubuh kita itu kan butuh makanan yang efektif untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi jangan lupa bagi mereka yang punya masalah kesehatan, konsumsi ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin. Oke, Gitu. itu pastinya akan membantu dari sistem metabolisme tubuh kita plus juga membongkar yang seharusnya dibongkar gitu. Iya. Banyak loh yang mesti dibongkar di tubuh kita ya Pak Nyoto ya. Banyak. Pembuluh darah, urat-urat ini loh, termasuk dosa-dosa. Nah makanya kita berpuasa, Dosa-dosa kesehatan ini. termasuk membongkar dosa-dosa tubuh kita dan dosa-dosa kesehatan kita yang Betul, ya karena puasa semakin sendiri banyak. kan kita udah pernah bahas ya. Iya. Itu akan sangat bermanfaat buat detoksifikasi, bermanfaat juga buat mengambil alih lemak-lemak yang tidak berguna itu menjadi berguna. Iya. Jadi pokoknya semuanya positif kalau kita bicara puasa. Pak Nyoto sudah sampai di ujung Iya. waktu rupanya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat Ziman Lovers ya. Lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi dengan kondisi darah, karena darah punya fungsi yang sangat vital dalam tubuh kita. Gimana kalau tubuh nggak ada darahnya? Ngeri ya. Ya iya. Kalau tubuh nggak ada darahnya tuh ya. Gimana tuh Pak? Nggak bisa ngebayangin apa? Nggak, jadi kayak Udah kertas mayat kali lah ya. kayak mayat. Betul. Pak Nyata terima kasih ya. Oke Kita Mbak Nena, ketemu lagi minggu kita depan. bertemu lagi minggu depan. Saya Nena Amin ya. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.